Senang sekali kakak dan bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video live streaming. Kakak dan bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Turgot hari ini dilayani oleh Bunda Ina, ada Pak Putri, dan Kak Elo. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah impal hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mengangkat sebuah pujian dari Kidung Ceria 346, baitnya yang pertama. Muliakan Tuhan Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pemeliharaanmu sampai saat ini. Kami mau beribadah Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Pembacaan kitab hari ini terambil dari kitab Keluaran 32, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 136, baitnya yang pertama. Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita akan buka tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh naikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Saat ini kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mencurahkan roh hikmat dan wahyu-Mu agar kami dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi. Marilah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Salam sukacita dan selalu tetap semangat ya. Nah, di hari Minggu ini Bunda kembali lagi buat anak-anak semua dengan menyampaikan firman Tuhan-Nya. Nah, semoga anak-anak bisa mendengarkan dan mengikutinya dengan baik. Nah, hari ini untuk pembacaan firman-Nya akan dibaca oleh kakak kita atau teman kita Sarah Teresa Caroline Benu dari Ranting Irene. Nah, baik anak-anak yang terkasih, pembacaan firman kita kali ini berjudul Aku Hanya Menyembah Tuhan. Dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Kali ini terambil dari kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Ketika bangsa itu melihat
bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu meninggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Dan ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Sekian bacaan firman Tuhan. Anak-anak terkasih, ada satu hal yang banyak orang tidak sukai, yaitu tentang menunggu. Jangankan sehari, sejam saja sudah sangat membosankan. Kalau anak-anak dan keluarga pernah bepergian dengan pesawat terbang, ini contoh ya, lalu tiba-tiba delay atau mengalami penundaan jam keberangkatan. Gimana perasaan kalian? Ya pasti merasa kesal kan? Jengkel, aduh kok lama banget sih. Nah, karena menunggu itu anak-anak sangat membosankan. Ya, itu pekerjaan yang paling tidak menyenangkan. Begitu juga anak-anak dengan bangsa Israel. Dalam cerita yang kita baca tadi juga mengalami keadaan yang sama. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa, mereka mengalami banyak hal, termasuk yang kita baca hari ini. Jadi, Nabi Musa disuruh Tuhan Allah untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan. Musa di Gunung Sinai ada di situ selama 40 malam. Ya, ini gambarnya ya. Musa sedang menerima 10 hukum Tuhan. Nah, orang-orang Israel ditinggalkan bersama kakaknya Musa, yaitu Harun. Nah, Musa bilang selama dia berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, kakaknya Harun dan Hur akan bersama-sama dengan orang Israel. Kalaupun nanti mereka ada masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka selama ditinggalkan oleh Musa, mereka boleh datang kepada Harun dan meminta bantuan Harun untuk menyelesaikan setiap perkara, setiap masalah yang mereka hadapi. Ini ya anak-anak, kalian bisa lihat di sini ketika mereka mengalami masalah, nah mereka bercerita kepada Harun dan akhirnya Harun membantu mereka dengan memberikan solusi mengumpulkan semua emas-emas yang ada pada orang-orang Israel itu. Nah, sayang sekali ya anak-anak ya, sementara Musa di Gunung Sinai sedang menerima 10 hukum dari Tuhan,
orang-orang Israel ini tidak sabar lagi. Mereka terus mempertanyakan di mana Musa berada. Apa yang dilakukan Musa sampai begitu lama nggak turun-turun dari Gunung Sinai itu? Nah, sebab kalau Musa tidak ada, anak-anak, Tuhan tidak berbicara dengan yang lainnya. Tuhan itu hanya mau berbicara dengan Musa. Jadi kalau sudah begitu lama Musa tidak ada, berarti saat itu memang tidak ada pemimpin bagi mereka, yaitu bangsa Israel itu. Sehingga mereka mencari-cari kepada siapa mereka akan beribadah dan menyembah. Mereka tidak tahu, karena Musa juga belum memberikan perintah kepada mereka. Mereka sudah lupa dengan keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan bagi mereka. Ya, ini gambarnya bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Ini penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Sesuai pesan Musa, mereka datang kepada Harun. Harun menyambut dengan baik permintaan mereka, yaitu bangsa Israel. Lalu dikumpulkanlah semua emas yang dimiliki orang-orang Israel itu. Anting-anting, perhiasan, kalung, gelang, semua yang ada padanya itu semua dikumpulkan kepada Harun. Lalu Harun membuat patung lembu emas untuk orang Israel. Sehingga mereka menyembah patung itu. Dan mereka berpesta pora untuk menyambut patung itu. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, apa yang kita pelajari dari firman ini? Satu, ternyata kita harus perlu hati yang sungguh-sungguh untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah. Israel, bangsa yang tidak sabar, baru ditinggalkan Musa sebentar saja, mereka berubah setia kepada Tuhan dan mencari Allah yang lain. Sifat tidak sabar juga ada pada kita loh anak-anak sebagai manusia. Nggak sabar untuk belajar, nggak sabar untuk rajin berdoa dan tekun, mudah cepat marah, nyontek, apalagi belajar online begini. Wah, gampang ya. Gampang nyonteknya, gampang cari nilai yang besar. Nah, apakah itu sikap anak Tuhan? Oh, tidak. Anak-anakku yang terkasih, IMPA memang masih dalam online ya. Kakak Bunda juga nggak lihat. Setel aja YouTube-nya, tinggalin saja. Jadi nggak mau mengikuti secara langsung, tapi entar dulu dah, aku mau main dulu. Kan aku bisa lihat di YouTube-nya, tinggalin saja dah. Nah, apakah itu sikap yang baik? Tidak. Alasannya bosan, alasannya malas, bisa kalian pakai untuk setia dan ikut IMPA. Berarti sama aja dong dengan orang Israel, tidak taat dan setia menyembah Tuhan. Nah, anakku yang terkasih, Tuhan itu sudah pelihara kita. Tuhan juga sudah melindungi kita. Mari anak-anak kita setia beribadah kepadanya, setia mencari Tuhan. Ya, seperti ini. Rajin. Kalau ngantuk gimana, Bunda? Kalau ngantuk cuci muka, bersihkan badannya, ganti baju yang benar, yang rapi, lalu mengikuti IMPA bersama-sama. Nah, yang kedua, Musa lagi berjuang demi 10 hukum supaya bisa jadi pegangan semua orang Israel. Mereka tidak sabar dan memaksa Harun untuk membuat Allah lain. Harus juga tidak taat. Jadi orang-orang ini memaksa kehendak mereka untuk dilakukan oleh Harun. Mereka tidak mau taat dan tidak mau menyembah Tuhan dengan benar. Anak-anak, jangan kita paksakan kehendak kita ya kepada orang tua yang suka memberikan kita nasihat.
Jangan seperti bangsa Israel. Dia maunya seperti ini, harus. Tidak mau sabaran. Kalau nggak dikasih, ngambul, marah, terus banting-banting barang. Padahal orang tua sudah memberikan nasihat, ajaran yang baik supaya kita itu taat, kita sabar, kita rajin beribadah, tekun belajar, tidak melawan lagi kepada orang tua. Bahkan jangan mengikuti hati kita. Pokoknya kalau sekarang nggak dikasih, aku marah. Nah, anak-anak yang terkasih, saat ini lagi pandemi. Jangan karena sudah mulai berkurang, keadaannya sudah semakin membaik juga, lalu anak-anak juga seenaknya. Jalan ke sini, jalan ke sana, nggak mau diam di rumah, maunya main terus. Boleh nggak sih main? Boleh anak-anak, tetapi kita tetap harus menjaga jarak. Jangan banyak main bergerombol atau nongkrong sama teman-teman. Karena kan pasti kalian suka kalau kalian tuh nongkrong, berkumpul sama teman-temannya. Itu lebih asik ya. Ya kan? Jangan ya. Tetap kita harus menjaga jarak, menjaga diri kita. Lebih baik diam di rumah. Diam di rumah tuh berarti kita sudah mentaati anjuran pemerintah. Orang tua pasti merasa aman karena anaknya juga mau mendengarkan nasihat atau anjuran dari orang tua dan pemerintah. Kalau kumpul sama teman-teman belum tentu mereka sehat loh. Hati-hati ya. Belajar kendalikan keinginan karena belum tentu yang kalian ingin itu hal yang baik untuk kalian. Bisa jadi malah menjerumuskan kalian pada sikap hidup yang salah. Suka membangkang dan melawan orang tua. Nah, menurut anak-anakku yang terkasih, apakah itu anak yang baik? Kalian bisa lihat tadi ya gambar anak yang membantah atau tidak mau peduli dengan nasihat atau perintah orang lain. Dan ada gambar juga tentang anak yang mau membantu orang tua dengan sukacita. Apakah itu anak yang baik? Kalian boleh jawab sendiri. Kalian sudah besar, kalian tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan yang ketiga, kalian bisa melatih diri untuk jadi anak Tuhan yang taat. Rajin berdoa, rajin ibadah, baca Alkitab, disiplin kerjakan tugas sekolah, biasakan diri bantu orang tua di rumah. Memakai gadget untuk hal-hal yang benar seperti belajar online, kerja tugas, bukan main game atau bully teman. Tetapi memakai gadget betul-betul untuk hal yang positif ya. Untuk belajar online. Nah, banyak anak-anak hal positif yang harus kalian bisa lakukan sebagai wujud kalian taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, ayo, Bunda mau mengajak kepada kalian semua, rajin beribadah dan rajin berdoa. Juga harus rajin baca Alkitab. Kalian akan tumbuh jadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau bosan, minta sama Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku rajin untuk belajar. Sebelum belajar harus berdoa, sebelum makan harus berdoa, melakukan aktivitas apapun juga berdoa, mau pergi juga harus berdoa. Minta tuntunan dari Tuhan, minta tuntunan dari Roh Kudus supaya memberkati kalian semua. Begitu ya anak-anakku yang terkasih, cerita kita pagi ini, Bunda harap kalian mengerti bahwa hanya kepada Tuhan Yesus kita beribadah dan taat kepadanya. Nah anak-anak, demikian firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa dan tetap sehat serta semangat. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus,
kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Bunda Yanda. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong Papa, Mama untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama, tiap orang yang mendengar. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa sesaat yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Nah anak-anak, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kembali kami hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan bisa membawa hikmat dan pengajaran bagi kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang dalam masa sekolahnya saat ini ya Tuhan, yang melakukan pembelajaran online ya Tuhan. Kiranya anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan tekun dalam pembelajarannya ya Tuhan, agar setiap materi pembelajaran yang diberikan, anak-anak dapat mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua dari anak-anak dan pekerjaannya. Kiranya orang tuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik, dan pekerjaannya, aktivitas yang akan dilaksanakan orang tuanya, kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami tetap kokoh dan terhindar dari situasi bencana alam, dan terkhususnya dalam menghadapi wabah virus corona saat ini. Kiranya kami semua selalu diberkati dalam kehendak-Mu ya Tuhan, dan terhindar dari penyakit ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan gereja GPIB Maranatha dan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, kiranya semuanya dapat bertumbuh dan berkembang dalam hikmat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Doa yang kami panjatkan ini ya Tuhan, dan kini Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan memuji
Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, bait pertama, Aku Bawa dan Berikan. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong ke mama, papa kalian untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267 bait pertama, Siapa yang Berpegang. Kita bertepuk tangan ya. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan tubuh dan gereja-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah atas kami. Inilah doa dan sembah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucap Immanuel. Kakak dan bunda, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.